Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roza Ferawati, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pelalawan SMA Negeri 2 Pangkalan Kerinci. Di sini saya akan memaparkan mengenai aksi nyata penerapan modul 1.1 penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Sebelumnya, layanan yang saya lakukan memang sesuai kebutuhan dari peserta didik, namun sudah tidak sesuai dengan zaman dan alam masa kini. Hal ini dikarenakan asesmen diagnostik tidak dilakukan setiap tahunnya. Setelah saya lakukan perubahan dalam mengawali layanan dengan kegiatan asesmen diagnostik awal, saya akhirnya bisa memberikan layanan sesuai kebutuhan peserta didik, yaitu kodrat alam dan zamannya. 2. Sebelumnya layanan berjalan tidak menarik, serta didik merasa bosan dan tidak semangat mengikuti layanan. Kemudian saya mencoba lakukan perubahan di kelas yang awalnya saya khawatir peserta didik tidak akan suka. Ternyata peserta didik lebih bersemangat sehingga saya menjadi lebih bersemangat pula untuk melakukan inovasi dalam layanan saya ke depannya. Tujuan layanan tidak tercapai sesuai tugas-tugas perkembangan peserta didik. Perasaan peserta didik selama saya lakukan perubahan dengan metode kuis dan pemecahan masalah menjadi lebih antusias. Banyak ide dan gagasan yang muncul dari peserta didik. Saya menjadi semangat lagi merancang layanan dengan metode atau media yang menarik lagi pada pertemuan selanjutnya. Saya banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga saya dapat mengenali kekurangan saya dalam memberikan layanan melalui kegiatan refleksi diri. Dengan demikian, saya bisa melakukan beberapa perubahan dalam rangka memperbaiki layanan saya untuk lebih baik lagi serta bermanfaat bagi peserta didik. Hal ini juga bertujuan agar layanan saya tepat sasaran, sesuai kebutuhan, menyenangkan, dan mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Yang pertama, saya mengubah metode layanan berdasarkan asesmen diagnostik awal peserta didik. 2. Saya merancang layanan yang terdiferensiasi. 3. Mempelajari media, menarik semangat peserta didik dalam mengikuti layanan. Menyiapkan games, kuis, atau ice breaking di dalam kelas secara bervariasi di setiap pertemuan layanan. Terakhir, saya menerapkan nilai-nilai kolaboratif, aktif, berani, serta mandiri dalam memecahkan sebuah kasus yang diangkat dalam materi layanan. Catatan praktik aksi nyata. Sebelum melakukan aksi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya melakukan persiapan terlebih dahulu. Yang pertama, saya berdiskusi dengan kepala sekolah terkait layanan yang telah direncanakan. Lalu, saya berbagi ide dan gagasan dengan rekan sejawat dalam penerapan metode media dan alokasi waktu yang diperlukan. Terakhir, saya merancang layanan agar menarik dan tepat sasaran bagi peserta didik sehingga layanan menjadi menarik dan meningkatkan kreativitas peserta didik. Tahap pelaksanaan saya melakukan dengan beberapa rangkaian kegiatan, yaitu di awal layanan peserta akan dipimpin untuk melakukan doa sebagai upaya pembiasaan nilai-nilai religius atau keagamaan. Lalu dilanjut dengan kegiatan untuk meningkatkan kesiapan layanan dengan games, squad, atau pertanyaan pemantik. Jangan terlalu berharap setinggi langit jika tidak ingin terluka sedalam lautan. Selanjutnya, peserta didik berani tampil untuk menyampaikan hasil studi kasus yang dikerjakan secara berkelompok. Dan tahap pelaksanaan yang terakhir adalah mind mapping jurnal layanan BK, papan informasi bimbingan konseling, dan yang terakhir refleksi origami. Selain dari beberapa kegiatan tadi, ada juga beberapa praktek disiplin positif yang sudah dilaksanakan oleh sekolah, yaitu Festival Baju Adat dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Selain itu, juga ada acara untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dengan mengadakan permainan dan perlombaan. Refleksi. Untuk poin tantangan, terdiri dari 2, yaitu
Karena sekolah saya adalah sekolah inklusi, untuk beberapa metode memang tidak cocok untuk anak inklusi jika dilakukan secara bersamaan di dalam kelas. Lalu, perlu banyak referensi dan latihan agar metode bisa diterapkan di kelas sesuai alokasi waktu yang ada. Untuk solusinya sendiri, yang pertama menyiapkan beberapa kegiatan khusus bagi anak-anak inklusi. 2. Saya harus banyak berlatih agar bisa menyesuaikan alokasi waktu dengan penggunaan metode. Testimoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Septadiana. Saya adalah rekan kerja dari Ibu Roza Ferawati, yang mana beliau adalah CGP Angkatan 10 Kabupaten Pelalawan dari SMA Negeri 2 Pangkalan Kerinci. Selama beberapa minggu Ibu Roza mengikuti calon pendidikan guru penggerak, terdapat beberapa perubahan yang sudah beliau laksanakan di sekolah, terutama dalam penerapan filosofi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Terdapat beberapa perubahan, terutama terdapatnya refleksi dalam layanan BK. Kemudian Ibu Roza memodifikasi layanan tersebut. Demikian, Ibu Roza harus tetap semangat mengikuti calon pendidikan guru penggerak. Semoga sukses, tetap berbagi setelah itu demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Menurut saya, layanan Ibu Roza tuh berbeda dari yang lain. Menurut kamu gimana? Menurut aku layanan BK ini pas pertamanya ini kayak ragu gitu, karena kan rata-rata kayak orang di pikiran aku pertama kali layanan BK ini BK biasanya kan dipanggil orang-orang yang kayak nakal atau gimana gitu. Ternyata setelah udah lama belajar tentang layanan BK, ternyata berbeda dari yang lain. Di situ terdapat bisa nonton video atau belajar lewat video, terus ada gamenya. Kalau menurut kamu gimana? Sama sih, aku juga gitu. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Thank you for watching.